Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nyoman Hero di Jadi Pengusaha. Oke, gimana kabarnya? Saya harapkan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus optimis. Kenapa? Kalau jadi seorang pengusaha itu kita harus punya optimis, punya semangat, stoknya nggak terbatas. Terus berani menghadapi segala masalah, berani menghadapi masalah, berani mencari solusinya, dan jangan pernah lari dari masalah. Karena kenapa? Kalau kita lari dari masalah, artinya kita belum siap. Mindset kita nih belum mantap, belum kuat, belum kukuh maksudku. Artinya terus maju, pantang mundur. Kecuali ketemu jalan buntu, ya kita muter balik, gitu ya. Oke. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang target produk. Banyak sekali teman-teman kita para pelaku usaha yang dia bisa membuat produk, tapi tidak bisa menentukan targetnya. Kenapa? Nah, inilah kadangkala teman-teman pelaku usaha tuh merasa gue bisa, gue mampu, tapi dia nggak menyadari bahwa dalam membangun usaha tuh nggak bisa sendirian. Bisa sih. Ini contoh ya. Misalnya orang pedagang sate ayam, memang dia bisa. Pertama dia datang ke pasar beli daging. Misalnya beli daging ayam, ayamnya dipotong, kemudian direbus, bulunya dicabutin, kemudian dagingnya dipotong-potong, dagingnya dimasukin ke dalam tusuk sate, kemudian dikasih bumbu, kemudian dia buka dagangannya, kemudian biasa bakar arang, kemudian habis bakar arangnya sudah cukup baranya, kemudian dia bakar satenya karena ada orang yang membeli, dan kemudian dia menghidangkan, ngasih bumbu kacang atau kecap atau dan sebagainya, dia sajikan kepada pembeli, kemudian pembelinya makan, bayar, dia cuci piring, kemudian layanin terus sendirian. Bisa sih, tapi ketika orang itu, si pedagang sate itu sakit, siapa yang bisa menjalankan bisnisnya? Nggak bisa kan? Karena kenapa? Hanya dirinya sendiri yang mampu. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka membuat target produk ini harus jelas. Contoh ya, ketika kita ingin memproduksi misalnya mainan dari kayu. Mainan dari kayu ini kita bisa mulai membidik target produk kita ini untuk dalam negeri atau luar negeri. Contohnya, dalam negeri pun bisa. Oke, saya buka usaha di Bogor misalnya. Kenapa di Bogor? Karena di Bogor masih banyak pohon, masih banyak hutan masyarakat, hutan yang kayu-kayunya juga ukurannya besar. Oleh karena itu saya membuat pabriknya di Bogor agar pasokan bahan bakunya, raw materialnya itu bisa didapatkan dari Bogor atau misalnya Sukabumi, jarak yang terdekat misalnya. Oke, sudah mendapatkan itu, saya produksi. Nah, kira-kira kalau saya menjual mainan dari bahan kayu ini, saya mau jual di mana? Saya ingat-ingat dulu. Oh, di Bogor itu ada Kebun Raya Bogor. Kemudian ada Taman Safari, ada objek wisata Puncak. Mungkin saya mau jual seputaran wilayah Bogor. Jadi saya tidak perlu ngirim keluar Bogor. Nah, itu satu. Kita sudah bisa menentukan target. Target apa? Target wilayah pemasaran. Target produknya mainan. Nah, kemudian di target mainannya kita juga bisa memilih. Selain ada banyak objek wisata, juga banyak art shop, banyak hotel. Apakah kita mau masukkan produk mainan ini di art shop yang ada di pinggir jalan atau art shop yang ada di hotel? Karena beda. Ketika kita masukkan barang kerajinan kita di art shop yang pinggir jalan, ada sih memang kelas-kelasnya, tetapi beda dengan yang di hotel. Pasti jauh lebih mahal yang di hotel. Karena apa? Ya, target kita orang menengah ke atas, atau mungkin hotel-hotel tertentu, hotel bintang 5 berarti target kita ke atas, orang-orang yang punya cita rasa tinggi dengan kerajinan itu. Nah, artinya kita juga harus bisa melihat kemampuan produksi saya ini menengah, bawah, menengah atau atas. Kemudian kita juga bisa melihat kualitas tenaga kerja kita seperti apa, kecanggihan, kerapihannya, skillnya apakah mumpuni atau tidak, sehingga kita nanti bisa langsung dengan mudah, wah, raw materialnya seperti ini, tenaga kerja kita seperti ini, oke deh, saya ngambil yang lokalan saja. Pasarnya apa? Misalnya saya jual ke objek wisata di pinggir jalan dan sebagainya. Atau kita mulai melirik ketika
lokalan sudah bagus, oke, kita lihat di Jakarta. Jakarta dari Bogor kan hanya 1 jaman lah, 1,5 jam. Kalau kita masuk ke pasar Jakarta bagaimana? Apakah masuk ke pasar Tanah Abang misalnya, atau kita mau masuk pasar mana nih? Ada hotel, objek wisata, ada Taman Impian Jaya Ancol, ada Taman Mini dan sebagainya. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan target produk kita apa, target market kita apa, kemudian dari situ kita bisa mengukur berapa jumlah produksi, jumlah bahan baku yang harus disiapkan, jumlah tenaga kerja, dan hasil produknya. Nah, hasil produknya juga harus signifikan, karena kenapa? Ketika kita membeli raw material, kita membayar upah tenaga kerja, ini harus signifikan dengan hasil produknya, baik dengan harga maupun jumlahnya, agar kita tidak merugi. Oleh karena itu, dalam menentukan target produk, kemudian target pasar dan sebagainya itu, kita harus benar-benar jeli. Kita harus tahu kemampuan tim kita, ketersediaan bahan baku, serta kemampuan pasar yang akan dituju. Oleh karena itu, dalam menentukan target produk ini sangatlah penting untuk kita selalu melihat tren-tren yang akan ada di depan atau yang sedang menjadi viral apa, sehingga produk-produk kita selalu up to date. Nah, itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan di sesi tentang target produk di channel YouTube kami Jadi Pengusaha, dan ikuti terus dengan cara like, share, dan klik tombol lonceng di bawah ini agar kamu selalu dapat informasi terbaru, info-info pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan untuk kita bisa jadi pengusaha yang sukses, profesional, dan handal. Jadi pengusaha.